Mari kita tengok lebih dekat kalimat yang sering kita ucapkan tanpa pernah benar-benar kita bedah. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Di atas mimbar, ayat ini sering diucapkan dengan nada agung, lalu segera ditutup dengan kesimpulan siap saji. Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Selesai, tak ada ruang bertanya, apalagi berdebat. Seolah seluruh rahasia langit telah diringkas dalam satu tafsir yang tak boleh diganggu-gugat. Padahal, bagi siapapun yang mau menunduk ke dalam ilmu nahwu, di sana tersimpan kunci yang selama ini dikunci rapat oleh kemalasan berpikir. Lafadz man dalam ayat itu adalah isim mausul, kata penghubung yang menuntut adanya silah dan dhamir yang kembali kepadanya. Ibnu Malik dalam Alfiyahnya mengatakan, wa kulluha yalzamu ba'dahu silah a'la dhamirin laikin mustamilah. Artinya, secara struktur, man yasha'u bisa saja berarti siapa yang mau. Tapi entah kenapa, hampir semua penafsir memilih untuk memindahkan pusat kehendak dari lafadz man ke Allah, menjadikan yasa'u bukan lagi milik manusia, melainkan milik Tuhan. Hasilnya, ayat yang semula membuka ruang gerak bagi manusia, berubah menjadi palu besar yang memukul habis kehendak manusia itu sendiri. Aneh, karena Al-Quran sendiri berkali-kali memakai struktur serupa dengan arah makna yang berbeda. Dalam surat Al-Kahfi contohnya disebutkan, Faman sya'afal yu'min, waman sya'afal yakfur. Barang siapa yang mau beriman silakan, barang siapa yang mau kafir juga monggo. Perhatikan dhamir mustatir huwa yang terdapat pada lafadz sya'a, marji dhamirnya ke man. Tidak ada mufasir yang nekat memindahkan kehendak itu kepada Allah, sebab jika dilakukan, maknanya berubah kacau. Tuhan yang menentukan siapa yang beriman dan siapa yang kafir, sementara manusia hanya korban kebijakan ilahi. Tapi anehnya, ketika ayatnya bicara soal rezeki, semua sepakat memindahkan subjek kehendak itu ke Allah, seolah manusia tidak boleh punya kehendak dalam urusan perut. Disinilah letak kelucuannya. Dalam soal iman dan kafir, manusia diminta bertanggung jawab penuh atas pilihannya. Tapi dalam soal makan dan hidup layak, tanggung jawab itu tiba-tiba dilimpahkan ke langit. Tuhan dijadikan aktor tunggal, manusia hanya figuran. Bahasa Arabnya masih sama, strukturnya identik, tapi tafsirnya berubah arah karena kepentingan makna yang menenangkan. Barangkali, para penafsir tahu bahwa menanggung lapar lebih mudah kalau bisa disalahkan kepada Tuhan. Padahal kalau kita kembalikan dhamir, ya, itu kepada man, ayat ini justru terasa jauh lebih logis, lebih hidup dan lebih adil. Maknanya menjadi Allah memberi rezeki kepada siapa yang mau. Artinya, yang berkehendak, yang bergerak, yang berusaha, tanpa perhitungan. Inilah bahasa yang selaras dengan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Burung diberi sayap, tapi ia harus terbang untuk mendapat makan. Tanaman diberi akar, tapi ia harus menembus tanah untuk minum. Mengapa manusia, satu-satunya makhluk yang diberi akal, justru dibiarkan duduk menunggu? Bahasa Al-Quran tidak pernah statis. Ia hidup dan menantang akal untuk membaca ulang. Tapi di tangan tafsir yang malas, bahasa itu dijinakan menjadi mantra fatalistik. Akibatnya, iman yang seharusnya menggerakkan, berubah menjadi doktrin penenang. Mereka yang tak mau berpikir bersembunyi di balik lafadz yasha'u, yang diklaim milik Tuhan. Padahal Tuhan sudah menaruh yasha'u, itu di hati manusia. Rezeki bukan ditentukan oleh siapa yang disukai Tuhan, tapi oleh siapa yang berani mau. Sebab kehendak, sebelum menjadi takdir, selalu menunggu untuk dihidupkan. Luar biasa. Narasi Sudrun Gugat tersebut memang ditulis dengan kepiawaian bahasa yang tinggi, menggugah, menggelitik, dan menantang tafsir klasik. Namun seperti api, ia bisa memberi terang jika ditempatkan dengan benar, tapi juga bisa membakar bila tidak disertai kehati-hatian dalam memahami hakikat takdir dan ikhtiar menurut Al-Quran. Mari kita bedah dengan tenang. Bukan untuk memadamkan semangat berpikir kritis, tetapi untuk meluruskan di mana logika dalam narasi Sudrun Gugat tersebut mulai menyimpang dari kebenaran wahyu. Izinkan saya menarasikannya seperti sebuah kisah reflektif. Bukan karena saya benci terhadap channel Sudrun Gugat, tapi lebih ke arah meluruskan saja narasi yang keliru dari beliau. Karena pada hakikatnya, sesama muslim kita bersaudara, dan sudah kewajiban kita untuk saling mengingatkan bila ada kesalahan. Dulu di masa Rasulullah, para sahabat adalah manusia-manusia yang paling yakin bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah. Namun mereka juga manusia paling gigih bekerja, berjihad dan berusaha. Mereka tidak duduk diam menunggu langit menurunkan emas, tapi turun ke pasar, ke ladang, dengan penuh semangat dan keyakinan. Aku bekerja bukan karena aku ragu pada takdir Allah, tapi karena aku percaya pada sunnahnya, bahwa hasil datang bersama usaha. Lalu dari mana datangnya? Kesalahpahaman bahwa percaya takdir berarti pasrah tanpa ikhtiar, barangkali dari salah paham terhadap kata rizq dan masya' dalam ayat yang dikutip. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa batas. Sudrun Gugat berkata,
Mungkin man di situ harusnya dipahami. Kepada siapa yang mau, bukan kepada siapa yang dia Allah kehendaki. Lalu ia menuduh para mufasir klasik sebagai malas berpikir, fatalistik, bahkan membius umat dengan tafsir pasrah. Tapi disinilah letak kekeliruannya. Karena tafsir, Al-Quran tidak boleh dilepaskan dari konteks kebahasaan dan kesatuan makna antara ayat. Dalam ilmu nahwu, memang benar man adalah isim mausul, kata penghubung barang siapa. Tetapi yasha dalam struktur itu jelas kembali kepada Allah, bukan manusia. Bukan karena mufasir malas, tapi karena struktur dan konteks ayat-ayat Al-Quran lainnya menegaskan bahwa Allah adalah pemberi rezeki mutlak. Perhatikan misalnya, Inna Allaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matan. Sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang memiliki kekuatan lagi sangat kokoh. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 58. Ayat ini menggunakan huwa ar-razzaq, penegasan tunggal, bahwa hanya Allah yang memberi rezeki. Kalau rezeki ditafsirkan sebagai hasil murni kehendak manusia, maka ayat ini kehilangan maknanya, karena semua makhluk akan merasa seolah bisa mengatur rezekinya sendiri. Padahal, bukankah banyak orang berusaha keras tapi gagal? Dan banyak pula yang mendapatkan lebih dari yang dia rencanakan. Artinya usaha adalah syarat, tapi pemberian tetap di tangan Allah. Al-Quran tidak pernah memerintahkan kita untuk menunggu. Justru berkali-kali Allah mengaitkan rezeki dengan usaha, dan bahwa manusia tidak akan memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Al-Quran Surah An-Najm ayat 39. Ayat ini adalah fondasi ikhtiar, tapi di ayat lain Allah juga berfirman, dan tidak ada satu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang menjamin rezekinya. Al-Quran Surah Hud ayat 6, maka yang benar bukanlah rezeki pasti datang tanpa usaha, melainkan rezeki dijamin bagi yang mau berusaha. Allah yang menjamin sistemnya, manusia yang menjemputnya. Ketika seseorang menanam padi, Allah lah yang menumbuhkannya, mengatur hujan, tanah, dan cahaya matahari. Tapi kalau ia tak mau menanam, maka hukum sebab akibat itu tidak akan bekerja untuknya. Inilah yang disebut para ulama sebagai tawakal yang benar. Berusaha seolah semua bergantung pada dirimu, tapi berserah seolah semua bergantung pada Allah. Sudrun Gugat mengatakan, dalam tafsir lama, Tuhan digambarkan seperti direktur perusahaan kosmik, membagi rezeki sewenang-wenang. Padahal ini adalah karikatur yang menyesatkan. Tidak ada ulama besar yang menggambarkan Allah seperti itu. Yang mereka ajarkan adalah, Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana. Dia menetapkan rezeki bukan karena favoritisme ilahi, tapi berdasarkan hikmah yang seringkali tak bisa dijangkau manusia. Kadang Allah menahan rezeki agar seseorang tidak sombong, kadang memberi kelapangan agar ia bersyukur, kadang menunda agar ia belajar sabar. Semuanya bagian dari pendidikan rohani yang jauh melampaui logika ekonomi duniawi. Bila semua orang kaya, siapa yang berzakat? Bila semua orang miskin, siapa yang memberi? Keadilan Tuhan bukan persamaan hasil, tapi kesetaraan peluang dan ujian. Memang benar, sebagian manusia memang menyalahgunakan kalimat, rezeki sudah diatur, untuk menutupi kemalasan atau meninabobokan umat. Dan kritik atas sikap pasrah tanpa usaha itu sangat sah dan benar. Namun kesalahan fatalnya adalah, ketika kritik itu diarahkan bukan kepada manusia yang malas, tapi kepada tafsir wahyu itu sendiri. Rasulullah sendiri bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian. Sebagaimana burung diberi rezeki, ia pergi pagi dalam keadaan lapar, dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Perhatikan, burung tetap terbang bukan berdiam di sarang. Tawakal bukan menunggu tapi melangkah. Jadi narasi itu benar dalam semangatnya, bahwa iman seharusnya menggerakkan, bukan menidurkan. Namun, Sudrun Gugat keliru dalam cara membacanya, karena Sudrun Gugat memindahkan peran kehendak rezeki dari Allah ke manusia, seolah Tuhan hanya pencipta sistem, lalu lepas tangan. Padahal hakikat rezeki menurut Al-Quran adalah kolaborasi antara ketetapan ilahi dan usaha manusia. Dalam bingkai keadilan Tuhan, Allah menulis takdir bukan untuk memenjarakan, tapi untuk menguji siapa yang mau bergerak dalam garisnya. Maka yang benar bukanlah Allah memberi rezeki kepada siapa yang mau, melainkan Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan kehendaknya berlaku bagi mereka yang mau berusaha. Dalam kalimat itu, kehendak manusia tetap hidup, tapi tidak lepas dari pengawasan dan kasih sayang Allah. Disitulah letak keseimbangan iman, antara takdir dan ikhtiar, antara doa dan kerja. Maka jangan salah paham pada takdir.
Ia bukan borgol yang menahan langkah, tapi peta agar kita tidak tersesat. Rezeki bukan diatur untuk membuat manusia malas, tapi agar manusia sadar bahwa hasilnya datang bukan hanya dari tangannya, tapi juga dari rahmat Tuhan yang menumbuhkan benih di tanah usahanya. Karena Allah tidak pernah menciptakan manusia untuk menjadi penonton nasibnya. Dia menciptakan kita agar menjadi pemain utama di panggung kehidupan dengan satu prinsip: bergeraklah, berusahalah, dan serahkan hasilnya kepada Tuhan, karena disitulah letak kemuliaan seorang hamba.